Selamat pagi, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi hari ini, Selasa tanggal 10 Maret 2026, bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas melakukan tugas kami masing-masing, kami mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Amin. Setelah selesai menciptakan alam semesta, Alkitab mencatat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini dapat kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 31. Bisa kita bayangkan betapa indah alam ciptaan Tuhan itu. Kita sering kagum dengan alam ciptaannya ketika kita berwisata ke tempat-tempat yang indah. Tentu alam semesta yang diciptakan Allah pada awal mula jauh lebih indah dari yang bisa kita saksikan saat ini. Alam yang sangat indah dengan udara segar dan air yang jernih yang jauh dari pencemaran apapun. Bagaimana keadaan bumi kita saat ini? Apakah masih indah seperti semula? Umum dipahami bahwa kewajiban orang Kristen adalah beribadah kepada Tuhan, dan acapkali itu kita pahami secara sempit, yakni dengan pergi ke gereja beribadah, membaca Alkitab dan berdoa. Selain itu kita juga nasihati untuk memiliki relasi sesuai yang baik dengan sesama, yakni bersikap bersahabat, gemar berbagi dan menolong, serta memperhatikan kepentingan orang lain, tidak bersifat egois dan selanjutnya. Tentu saja hal ini benar dan sangat berguna. Memang untuk maksud itulah kita diciptakan, yakni menjalani hidup dengan baik dan benar, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Sejak beberapa tahun terakhir, muncul kesadaran baru tentang tanggung jawab manusia terhadap alam ciptaan Tuhan. Kesadaran ini muncul karena manusia mengalami dampak kerusakan alam yang menyengsarakan kehidupan. Terjadi banjir dan tanah longsor di banyak tempat, serta pemanasan global yang sudah lama diingatkan oleh para pengamat lingkungan hidup. Eksploitasi hutan besar-besaran menyebabkan banyak pohon ditebang, sehingga tanah tidak mampu menahan air hujan. Sekalipun kerasukan alam telah terjadi bertahun-tahun, namun sepertinya tidak ada usaha yang serius untuk mengatasinya. Di masa depan barangkali kerusakan alam terus berlangsung dan makin banyak terjadi. Entah seperti apa jadinya alam kita ini di masa depan. Selama masa Prapaskah tahun ini, kita diajak untuk memperhatikan kelestarian alam dengan banyak cara. Tentu saja hal itu baik. Namun jika kita mau jujur, sebenarnya ada pihak-pihak lain yang jauh lebih menentukan dalam menjaga kelestarian alam ini. Para pengusaha, pemerintah bangsa-bangsa di dunia, pembuat kebijakan, dan para pengambil keputusan sangat menentukan nasib bumi kita di masa depan. Sekali lagi, apa yang kita upayakan secara pribadi tentu bukan hal yang sia-sia. Namun tanpa perubahan yang signifikan dari pihak-pihak yang lebih besar pengaruhnya, dapat dikatakan bahwa apa yang kita lakukan sangat kecil manfaatnya. Kita dianjurkan untuk menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat listrik, membersihkan rumah dan halaman, menanam pohon, dan sebagainya. Tentu saja itu merupakan tindakan yang baik dan perlu kita jadikan sikap hidup kita. Tidak kita lakukan sesaat seperti pada masa Paskah ini saja, namun kiranya ini juga menjadi kebiasaan hidup kita. Tetapi sekali lagi, baiklah kita sadari bahwa ada pihak-pihak lain yang jauh lebih memiliki peran yang besar terhadap kelestarian bumi ini.
Perang yang terjadi saat ini jelas selain membunuh manusia, juga merusak dan menghancurkan alam ciptaan Allah. Manusia bertanggung jawab untuk itu. Jika Anda gemar bermedia sosial, selain memposting makanan dan kegiatan Anda, pakailah media sosial Anda untuk menyuarakan suara pembelaan terhadap alam. Bila Anda pandai menulis, tuangkan gagasan dan pikiran Anda tentang pelestarian alam dengan kemampuan menulis Anda. Tulis dan bagikan pikiran Anda itu bukan hanya di grup WA yang anggotanya terbatas teman-teman Anda. Itu baik, namun akan jauh lebih efektif bila Anda tuangkan pikiran itu dalam medsos Anda yang dapat dibaca oleh publik yang lebih luas. Seperti misalnya di Facebook, IG, atau WA, atau sharingkan itu kepada semua teman yang Anda jumpai dalam pertemuan-pertemuan yang Anda ikuti. Kita semua sungguh prihatin dan cemas tentang masa depan bumi ini yang diciptakan Allah dengan sungguh amat baik. Bukan kita tidak percaya pada kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan bumi ini. Namun marilah kita juga berbuat sesuatu sebanyak yang kita bisa untuk menyelamatkan bumi ini dari kerusakan yang makin parah. Ada banyak kepentingan dari banyak pihak memang, namun marilah kita melakukan semampu kita untuk ikut merawat dan menjaga alam ciptaan yang diciptakan Allah dengan amat baik ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyelamatkan bumi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pakailah kami sekuat dan semampu kami untuk membela kelestarian alam ciptaan Tuhan agar tetap menjadi baik. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Tetap sehat dan semangat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.